Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita nyata Reborn, mudah-mudahan Anda selalu setia bersama kami yang setiap harinya selalu menghadirkan kisah nyata yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan berbagi satu kisah yang berjudul Pria ini selalu pulang jam 11 siang dan bikin bos curiga. Saat dibuntuti, ternyata ia... Sahabat cerita nyata Reborn, dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu banyak sekali cobaan dan godaan yang datang. Tapi bagi pasangan yang memiliki kekuatan cinta yang erat, hal tersebut bukanlah suatu masalah yang besar karena mereka akan mampu melewati cobaan tersebut dengan bijaksana serta saling setia. Seperti kisah berikut. Diceritakan sebagai salah satu pekerja di perkebunan teh milik seorang juragan kaya raya di desanya, Pak Herman tentu terikat aturan yang diterapkan oleh sang pemilik perkebunan. Namun Pak Herman justru selalu meninggalkan pekerjaannya setiap jam 11 siang dan akan kembali lagi bekerja jam 1 siang. Hal ini tentu saja membuat sang juragan curiga. Pak Herman sebenarnya juga merasa kalau juragannya pasti kesal dan marah dengan apa yang sudah ia lakukan itu. Namun Pak Herman sedikit pun tidak pernah mengatakan kepada siapapun kemana ia pergi selama 2 jam. Sampai suatu hari saat ia kembali ke perkebunan, Pak Herman lantas bertanya kepada salah seorang temannya sesama pemetik teh tentang apa yang juragan tadi datang ke perkebunan. Temannya itu pun menjawab kalau jam 11.30 sang juragan datang memberi pengarahan sembari marah-marah. Lantaran penasaran, temannya itu pun menghampiri dan mencoba menanyakan alasan kenapa setiap jam 11 siang ia selalu izin pergi. Tapi Pak Herman hanya tersenyum sembari berkata, "Nggak ada apa-apa." Setelah sekian lama bersikap seperti itu, akhirnya Pak Herman pun dicurigai oleh teman-temannya kalau ia mempunyai pekerjaan lain, meskipun ia selalu mengatakan gak ada, tapi mereka tetap tidak percaya. Sampai akhirnya sang juragan dan pemilik teh yang lain pun merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Pak Herman. Mereka berencana akan membuntuti Pak Herman saat pulang jam 1 siang nanti. Waktu itu pun tiba, seperti biasanya. Siang itu Pak Herman sudah bersiap-siap untuk pulang. Ia kemudian izin pada temannya. Namun Pak Herman tidak tahu kalau kepulangannya hari itu akan diikuti oleh juragannya dan teman-teman pemetik teh yang lain. Sesampainya di rumah, Pak Herman lalu mendatangi istrinya dan menyuapinya makan. Saat sang istri bertanya, "Kamu siapa?" Pak Herman dengan sabar selalu menjawab, "Mama sayang. Di hadapan Mama sekarang adalah orang yang mencintai Mama. Orang yang akan selalu mendampingi Mama dalam suka duka." Ternyata istri Pak Herman terkena stroke dan buta, dan sudah 5 tahun terakhir berada dalam kondisi seperti itu. Selain itu, istrinya juga sudah tak mengenali siapapun, termasuk Pak Herman sendiri sebagai suaminya. Tanpa diduga, sang juragan dan pemetik teh lainnya tiba-tiba muncul di rumah Pak Herman, yang memang sebelumnya sengaja mengikuti saat pulang. Pak Herman pun kaget. Pak Herman kemudian menceritakan keadaan sesungguhnya, kenapa selama ini ia selalu pulang jam 11 siang. Juragannya pun mencoba bertanya, jika istri Bapak sudah tidak mengenali Bapak lagi, kenapa tidak mencari orang lain yang bisa mengurusi sang istri? Dengan penuh haru Pak Herman pun menjawab, "Meskipun istri saya tak mengenali saya, namun saya masih sangat mengenali istri saya. Saya pun berjanji untuk bisa menjaganya dalam suka dan duka." Akhirnya sejak saat itu juragannya pun selalu memberikan izin setiap hari kepada Pak Herman untuk pulang setiap jam 11 hingga jam 1 siang untuk mengurus makan sang istri. Pak Herman pun sangat bersyukur karena ia bisa mengurus pasangan hidupnya tersebut sampai akhir hayat mereka. Sahabat cerita nyata Reborn, kesetiaan memang tak ternilai harganya. Sejatinya itulah yang akan menjadi pengingat pasangan yang sama-sama saling mencintai dan saling menemani apapun yang terjadi. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Jangan lupa kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.